Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ikhlas Eka Putra dari Ketua Kelompok 5. Dalam kelompok saya itu terdiri dengan nama-nama anggota yaitu Ikhlas Eka Putra, Galeh Pratama, Vino Galabayu, M. Iksan Riyadi, dan Ahmad Ifaldi. Kelompok 5 kami menerangkan tentang komputer standar dan interface. Dalam komputer standar interface itu disebut dengan IoT, jumlah Internet of Things. Dalam perangkat pintar yang mampu memproduksi dan mengkonsumsi dan bertukar informasi terus meningkat, diperkirakan ada sekitar 30 miliar diantaranya pada tahun 2020. Dalam kebanyakan kasus, struktur informasi yang dihasilkan oleh perangkat tersebut sangat berbeda, sehingga memberikan informasi yang heterogen. Ini menjadi tantangan bagi para peneliti yang bekerja di IoT, yang perlu melakukan homogenisasi dan tugas pemeriksaan sebelum menggunakan data IoT. Latar belakang dalam komputer standar of interface yaitu ada pertama itu platform pemrosesan aliran. Selama bertahun-tahun sekarang sistem pesan terkenal telah mengungkapkan kami untuk mengirim informasi secara sinkron atau asinkron. Tetapi konsep platform SP24 baru-baru ini muncul. SP adalah pemrosesan data yang bergerak atau dengan kata lain menghitung data secara langsung dan tak dihasilkan atau diterima. Yang kedua, sistem sterilisasi data. Ketika jumlah besar informasi harus diproses operasi yang mencakup sterilisasi dan deserialisasi ini dan diperlukan dalam ilmu komputer. Sterilisasi adalah proses mengubah struktur data objek atau informasi ke dalam format yang mudah disimpan atau dikirim. Setelah data ditransmisikan, proses deserialisasi dilakukan untuk mengkonstruksi data dan menggunakannya. Yang ketiga, pemrosesan secara kompleks. Pemrosesan secara kompleks ialah CHEP adalah teknologi baru yang memungkinkan kita untuk memproses, menganalisis, dan menghubungkan jumlah besar informasi dalam bentuk peristiwa-peristiwa sederhana adalah representasi dan perubahan keadaan dengan tujuan mendeteksi situasi yang menarik secara nyata waktu. Tujuan CHEP adalah untuk menganalisis informasi saat tiba di sistem kami. Jadi kami tidak harus menyimpan dalam sistem presentasi jika tidak diperlukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vino Galabayu. Pada Vino Galabayu kami persilahkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu mempercepat dalam pencarian data service yang telah selesai dan akan diambil untuk menyajikan tantangan keamanan pada komputer standar tersebut saat menerapkan beberapa fitur keamanan jaringan pada komputer interface IoT dan berbagai kategori model keamanan pada aplikasi perangkat pada komputer tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Mengenai analitika data, sebuah data telah diproses dengan benar. Analisis data harus dilakukan untuk mendeteksi situasi yang menarik dalam melakukan tindakan yang diperlukan ketika diperlukan. Kedua masalah harus diselesaikan secara real time, yang mengharuskan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data yang heterogen untuk mendeteksi situasi itu akan menjadi tepat diberitahu ke itu terpengaruh pengguna. Selanjutnya hasil penelitian akan dilanjutkan oleh Bang Ahmad. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Kami disajikan sebuah perangkat lunak arsitektur yang bisa menjadi terapan ke semua jenis dari skenario di IoT itu. Arsitektur ini memiliki integrasi dan menggunakan kava aliran API sebagai SP ke proses sungai dari heterogen data sumber sebagai mereka terjadi. Yang kedua,
EPES, EFRO sebagai DSS melakukan tugas homogenisasi secara efektif dan efisien, dan Expert sebagai CAP mesin menganalisa itu dihomogenkan informasi dan menyimpulkan situasi dari minat ini dalam waktu nyata. Selanjutnya kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Bang Galeh. Dipersilakan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Tampilan arsitektur telah diuji dalam skenario nyata dan melalui pengujian. Dengan hasil yang diperoleh sebagai pekerjaan di masa depan, kami berencana untuk memperbaiki struktur arsip yang diusulkan dalam beberapa cara. Yang pertama, kami akan memperluas jumlah titik akhir yang tersedia untuk melakukan tindakan otomatis saat peristiwa kompleks tidak dilindungi. Yang kedua, kami akan tetap fokus pada skenario penggunaan cerdas, melakukan analisis baru dengan lebih banyak sensor, dan kami juga akan menguji arsitektur dengan skenario tambahan dengan beban dari pemrosesan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada materi yang belum dimengerti, boleh ditanya kepada kami kelompok 5. Baik, saya akan mengembalikan kepada Bang Ikhlas selaku ketua dari kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman telah membantu membuat presentasi video dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.